Meskipun beberapa nabi utama seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam mengalami berbagai macam ujian dan ancaman, mereka tidak dibunuh. Namun banyak nabi lainnya yang menjadi korban kekejaman, terutama oleh Bani Israel. Al-Quran dengan jelas menyebutkan bahwa Bani Israel tidak hanya mendustakan sebagian nabi, tetapi juga membunuh beberapa di antaranya. Salah satu contoh yang paling tragis dari pembunuhan para nabi adalah pembunuhan Nabi Zakaria alaihissalam dan putranya serta Nabi Yahya alaihissalam. Bani Israel sebagai keturunan dari nabi-nabi dan orang-orang yang menerima wahyu diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai petunjuk melalui nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Namun meskipun mereka memiliki keistimewaan tersebut, seringkali mereka menunjukkan ketidakpatuhan terhadap wahyu Allah. Dalam banyak kasus, mereka bahkan menolak dan membunuh nabi-nabi yang diutus untuk membimbing mereka. Nabi Zakaria alaihissalam adalah nabi yang diutus untuk membimbing Bani Israel. Beliau dikenal sebagai seorang nabi yang soleh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan seorang anak, karena beliau dan istrinya sudah tua dan belum memiliki anak. Doa dan kesabaran Nabi Zakaria alaihissalam akhirnya dikabulkan dengan lahirnya Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, menyebarkan kebenaran dan memerangi kemungkaran di kalangan Bani Israel. Namun, keberadaan Nabi Zakaria alaihissalam dan ajakannya tidak diterima dengan baik oleh penguasa dan sebagian masyarakat Bani Israel. Keberadaan Nabi Zakaria alaihissalam menjadi ancaman bagi mereka yang berkuasa dan berambisi. Pada masa itu, para penguasa yang zalim merencanakan untuk menyingkirkan Nabi Zakaria alaihissalam dengan cara yang sangat kejam, membunuh beliau secara brutal sebagai bagian dari upaya mereka untuk mempertahankan kekuasaan dan menutupi kebenaran. Kisah tragis yang lebih memilukan adalah pembunuhan Nabi Yahya alaihissalam, putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam seperti ayahnya dikenal dengan keteguhan iman dan keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran. Namun keberanian dan kejujurannya membuatnya menjadi target kemarahan penguasa yang zalim. Kejadian tragis ini berkisar pada sebuah skandal politik dan moral. Salah satu penguasa yang zalim pada masa itu adalah Raja Herodes, sangat terpengaruh oleh tuntutan dan hasutan dari wanita-wanita yang berada di lingkungannya. Wanita-wanita ini menginginkan kekuasaan dan kendali, dan mereka melihat pembunuhan Nabi Yahya alaihissalam sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Dengan berbagai intrik dan manipulasi, mereka berhasil menghasut Raja Herodes untuk memerintahkan eksekusi Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam dibunuh secara brutal, kepalanya dipenggal dan dipamerkan sebagai simbol kemenangan bagi para penguasa yang zalim. Pembunuhan ini tidak hanya menunjukkan kejamnya kekuasaan yang korup, tetapi juga menjadi tanda betapa rendahnya moralitas dan integritas penguasa pada masa itu. Setelah pembunuhan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam, Bani Israel mengalami periode krisis yang sangat berat. Mereka telah melanggar banyak perintah Allah dan menolak wahyunya dengan cara yang sangat ekstrim. Melalui tindakan kekejaman ini, mereka tidak hanya mengingkari ajaran nabi-nabi, tetapi juga mengabaikan tanggung jawab moral dan spiritual mereka sebagai umat yang telah menerima wahyu dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk balasan atas kezaliman mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pasukan Nebukadnezar II untuk menghancurkan Bani Israel. Nebukadnezar adalah Raja Babilonia yang terkenal dengan kampanye militernya yang agresif dan penaklukannya terhadap berbagai kerajaan. Dalam konteks ini, pasukan Nebukadnezar diutus sebagai sarana hukuman bagi Bani Israel untuk menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari kezaliman dan penolakan terhadap wahyu Allah. Pasukan Nebukadnezar menyerang Bani Israel dengan kekuatan yang sangat dahsyat, membantai sekitar 75.000 orang sebagai bagian dari hukuman yang Allah tetapkan.
Penyerangan ini bukan hanya sekedar aksi militer, tetapi juga merupakan bentuk hukuman ilahi yang menunjukkan konsekuensi dari tindakan kejam dan penolakan terhadap kebenaran. Kehancuran dan hukuman yang diterima Bani Israel melalui serangan Nebukadnezar adalah bentuk balasan ilahi yang menunjukkan betapa seriusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menanggapi kezaliman dan penolakan terhadap wahyunya. Kisah ini mengajarkan bahwa penolakan terhadap kebenaran di hadapan Allah merupakan peringatan bagi semua manusia tentang pentingnya mengikuti petunjuknya dan tetap pada jalan yang benar. Allah menguji mereka dengan berbagai cara yang sangat ekstrim untuk menunjukkan betapa beratnya perjuangan dalam menegakkan kebenaran. Dari ujian terberat tersebut, para nabi menunjukkan ketahanan dan kesabaran yang luar biasa. Mereka tidak hanya mengajarkan keberadaan melalui lisan, tetapi juga melalui tindakan dan keteguhan mereka dalam menghadapi berbagai kesulitan. Misalnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah untuk para nabi, kemudian untuk orang-orang yang mengikuti mereka, dan seterusnya menurut derajat keimanan mereka." Hadis ini menggarisbawahi bahwa para nabi tidak hanya diberi ujian yang besar karena mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga karena mereka menjadi teladan utama dalam hal kesabaran dan ketabahan. Ujian yang mereka hadapi meliputi ancaman, penolakan, penghinaan, dan bahkan upaya pembunuhan. Namun mereka tetap berdiri teguh dalam menyampaikan wahyu Allah dan berjuang demi kebenaran. Para nabi tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga hidup sesuai dengan ajaran yang mereka bawa. Kehidupan mereka dipenuhi dengan contoh-contoh nyata dari prinsip-prinsip agama yang mereka ajarkan. Mereka adalah manifestasi dari ajaran Allah dalam kehidupan sehari-hari, dan setiap aspek dari kehidupan mereka menjadi teladan bagi umat manusia. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim dikenal sebagai simbol pengorbanan dan ketabahan ketika diuji dengan perintah untuk mengorbankan anaknya. Ibrahim tidak pernah meragukan perintah Allah dan siap melaksanakan perintah tersebut meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Ujian yang dihadapi para nabi bisa datang dalam berbagai bentuk, dari ancaman fisik hingga penganiayaan psikologis. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan banjir besar yang meluluh lantakkan kaumnya adalah salah satu cerita paling mengesankan dalam sejarah kenabian. Kisah ini tidak hanya menggambarkan keteguhan iman dan kesabaran seorang nabi, tetapi juga menunjukkan bentuk hukuman sekaligus penyelamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang telah tersesat dari jalannya. Kaum ini dikenal sebagai kaum Nuh yang hidup dalam kebejatan moral dan kekafiran. Mereka menyembah berhala dan tidak mengikuti ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama ratusan tahun, kaumnya tetap menolak pesan kebenaran dan terus dalam kebatilan mereka. Sebagai seorang nabi, Nabi Nuh alaihissalam tidak hanya menghadapi penolakan, tetapi juga penghinaan dan penindasan dari kaumnya. Beliau berusaha dengan berbagai cara untuk mengingatkan mereka tentang kebenaran dan ancaman azab Allah. Namun semua upaya beliau tampaknya sia-sia dan kebencian kaumnya semakin memuncak. Mereka bahkan mulai merencanakan untuk membunuhnya sebagai jalan keluar dari peringatan yang terus-menerus mereka terima. Ketika ancaman terhadap hidupnya semakin mendalam dan nyata, Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan keputusan. Dalam doa dan permohonannya, beliau mengungkapkan ketidakberdayaannya dan berharap Allah segera memberikan keputusan. Quran Surat Nuh ayat 5-6. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, Nabi Nuh alaihissalam terus berdakwah meskipun hanya segelintir orang yang mengikutinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan
untuk menurunkan hukuman yang sangat berat sebagai bentuk pembalasan terhadap kekafiran dan kejahatan kaumnya, sebagai balasan atas penolakan dan dosa-dosa kaumnya. Allah menurunkan banjir besar yang melanda seluruh wilayah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya. Banjir ini adalah bentuk hukuman yang sangat berat, tetapi juga merupakan bentuk penyelamatan bagi Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya. Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membangun sebuah kapal besar yang dikenal sebagai kapal Nuh, sebagai tempat perlindungan bagi dirinya, keluarganya, dan pengikut-pengikutnya yang setia. Pembangunan kapal ini bukanlah tugas yang mudah. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya harus menghadapi berbagai tantangan dan ejekan dari kaumnya. Mereka diejek dan dianggap gila karena membangun kapal di tengah-tengah daratan yang tidak pernah mengalami banjir. Namun, Nabi Nuh alaihissalam tetap melanjutkan pekerjaannya dengan penuh keyakinan bahwa apa yang ia lakukan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kapal selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk memasukkan semua pasangan hewan ke dalam kapal serta keluarga dan pengikutnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana banjir besar itu melanda. Dan kami buka pintu-pintu langit dengan air yang mengalir deras, dan kami pancarkan bumi dengan mata air. Maka bertemu air-air tersebut untuk suatu urusan yang sudah ditentukan, dan kami bawa dia Nabi Nuh dan kapal yang terbuat dari papan dan paku. Quran Surat Al-Qamar ayat 11-13. Banjir yang sangat dahsyat ini menenggelamkan segala sesuatu di permukaan bumi sebagai balasan terhadap kekafiran dan penolakan kaumnya terhadap ajaran dan peringatan Allah. Hanya mereka yang berada di kapal Nabi Nuh alaihissalam yang selamat dari bencana ini. Selanjutnya kita akan membahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan salah satu paling menonjol dalam menunjukkan kekuatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang setia. Dalam cerita ini, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi ancaman dari Raja Namrud dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat yang sangat luar biasa untuk menyelamatkannya. Raja Namrud adalah seorang penguasa yang sangat zalim dan sombong, dikenal karena kediktatorannya dan penolakannya terhadap ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan sangat marah ketika mendengar Nabi Ibrahim alaihissalam menentang kebatilan dan menyebarkan ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut catatan sejarah dan tradisi Islam, Raja Namrud menganggap ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ancaman langsung terhadap kekuasaannya dan otoritasnya yang dipaksakan. Sebagai bentuk penegakan kekuasaan, Namrud memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam dihadapkan pada hukuman yang sangat berat, yaitu dibakar hidup-hidup di dalam api. Ini adalah upaya ekstrim untuk menghentikan dakwah Ibrahim dan menghapuskan pengaruhnya yang semakin meningkat. Sebagai bagian dari hukuman tersebut, sebuah api yang sangat besar dan menyala-nyala disiapkan oleh Raja Namrud. Api ini menyalakan dalam sebuah lubang besar yang telah digali dengan tujuan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Api tersebut dinyalakan dalam waktu yang lama sehingga nyalanya mencapai intensitas yang sangat tinggi, dan di sekelilingnya terdapat penonton yang ingin menyaksikan hukuman tersebut. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dihadapkan pada api yang sangat besar ini, tidak ada jalan lain baginya kecuali berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan keteguhan iman dan tawakal yang sangat mendalam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon perlindungannya dari bahaya tersebut. Dalam momen kritis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya melalui mukjizat yang luar biasa. Allah memerintahkan api tersebut untuk tidak membahayakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkenal dalam Al-Quran adalah, "Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69.
Perintah Allah ini langsung diterima oleh api, bukannya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Api tersebut malah menjadi dingin dan tidak membahayakan beliau sama sekali. Mukjizat ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas dan bahwa Dia dapat mengubah keadaan yang tampaknya mustahil menjadi kenyataan yang menakjubkan. Api yang biasanya membakar dan menghanguskan malah menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam.